pertama aja ya. Di soal yang pertama ini kita disuruh untuk memplot suatu titik, kemudian juga kita disuruh untuk menentukan koordinat lain dari titik tersebut. Karena kan dengan koordinat polar kita tahu bahwa suatu titik itu bisa dinyatakan dalam lebih dari satu koordinat gitu. Yang pertama itu, yang poin A di sini ada 1, pi per 2. Nah, seperti biasa kita coba. Pi per 2 itu kan berada di sumbu ini ya. Ini sumbu pi per 2. Nah, kemudian karena di sini R-nya 1, kita ke sini 1. Nah, berarti di sini letak dari, misalkan di sini 1 ya, 1, pi per 2. Nah, kemudian kita disuruh juga untuk mencari dua representasi lain dari titik ini gitu. Nah, kita kan tahu kalau misalnya dalam koordinat polar, ini misal kita punya titik di sini. Kalau kita putar satu lingkaran penuh, nah ini kan akan menuju ke titik semula. Begitu juga cuma satu sih, misal mau diputar lagi. Nah ini juga akan ke titik semula. Ataupun ini kan tadi saat berlawanan jarum jam ya. Bisa juga kalau kita muter itu searah jarum jam gitu. Misal ini satu putaran lingkaran, kemudian misal kita boleh memutarnya lagi. Nah, kalau lingkaran penuh kan akan kembali ke titik semula. Nah, oleh sebab itu di sini di persamaan polar kan kita ada bersamaan tuh. Kalau misalnya R, theta, kita bisa menyatakan juga sebagai theta itu sebagai kelipatan dari 2pi. Nah, di sini tuh aku coba putar dengan satu lingkaran penuh yang mana berlawanan arah dengan jarum jam gitu. Nah, di sini kan pi per 2. Kalau pi per 2 ditambah sama 2pi, lingkaran penuh kan itu 2pi ya. Pi per 2 ditambah sama 2pi. Lalu nanti hasilnya ini ya teman-teman, 5pi per 2. Kalian juga boleh misal di sini mau 4pi, mau 6pi, atau misal negatif juga boleh, terserah kalian. Ini kan salah satu aja ya teman-teman. Nah, kita udah dapat satu. Kemudian kalau misalnya kita coba ingin membuat R-nya itu sebagai bilangannya negatif gitu. Nah, kita bisa juga melalui cara di sini kan kita di sini tuh kita punya pi per 2. Nah, kemudian berarti kalau ke sini kan berarti pi ya. Di sini pi. Kemudian kalau ke sini berarti 3pi per 2. Nah, seandainya kita mau pakai sumbu yang ini 3pi per 2, nah supaya ke titik ini kan berarti kita arahnya itu mundur kan di perpanjangannya gitu. Kita punya 3pi per 2 itu di sini. Kalau misal kita perpanjang dengan sumbunya, aku ini jadi warna kuning ya. Nah, kemudian bahasa aku ini ya, misal di sini kita mundur, nah mundur satu langkah. Nah, di sini kan kita dapat satu kan di sini. Nah, ini kan sama kayak yang titik ini gitu. Nah, karena tadi kita arahnya mundur, di sini jadinya min. Kemudian tetanya jadi 3pi per 2 gitu. Karena di sini kan tadi kita mundur kemudian min, kemudian kita di sini pakai sumbu yang 3pi per 2, jadinya min 1,3pi per 2. Untuk yang BC sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Di sini kita disuruh memplot min 2, pi per 4. Nah, pi per 4 itu kan ini ya, 45 derajat, berarti sekitar Y sama dengan X ya, kalau misalnya di Cartesius. Nah, ini ada pi per 4. Kemudian min 2, berarti kan kita kayak tadi ya, kita mundur 2 langkah ke sini sama ke sini. Nah, di sini letak dari min 2 pi per 4. Kemudian kalau misalnya kita cari representasi lain, kita bisa pakai yang tadi ya. Kalau yang di sini itu bisa kelipatan dari 2pi. Entah itu positif atau negatifnya. Nah, kemudian kalau yang misal di sini kita ingin meminuskan R-nya sendiri kan udah minus. Kalau misal minus kan jadi plus ya, 2. Nah, kemudian untuk mencari tetanya kan di sini
sini kita ada pi per 4. Nah, kita mau ke sini. Nah, otomatis kita coba ke sini itu berapa theta gitu. Di sini kan pi per 4. Kemudian karena di sini itu setengah lingkaran, berarti kan dari sini ke sini itu kan berarti pi. Nah, pi tambah pi per 4 itu kan 5 pi per 4. Nah, kemudian kita akan menuju ke titik ini. Berarti kan kita maju sebanyak 2 langkah. Nah, di sini jadinya R-nya itu 2. Kemudian tetanya 5 per 4 pi. Gitu. Nah, kita udah dapat ini 2 representasi lain. Kemudian yang C kita plot 3,0. Di sini 0 perhatikan di sini ya. Di sumbu X positif 0, kemudian R-nya itu 3, 1, 2, 3 di sini. Nah, seperti biasa kita mau representasi lain, kita tinggal dan itu dijumlahkan sesuai kelipatan 2pi gitu, sebagai lingkaran penuh. Di sini aku ambil n-nya itu 1, jadi di sini jadi 2pi, 0 tambah 2pi kan jadi 2pi. Kemudian kalau kita misalnya ingin meminuskan r-nya, nah kita ambil yang berlawanan gitu. Di sini kan ada 0 ya, berarti lawannya itu kan di sini ada pi, di sini ada pi. Kemudian kita coba melakukan perpanjangan sumbunya. Aku tandanya warna biru. Nah, supaya ke titik ini kan kita mundur nih 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, otomatis jadi min 3, pi gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa, Kak. Kayak yang lain bisa juga kan ya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kemudian lanjut ke soal nomor 2 aja ya. Di sini kita mencari jarak antara dua titik, yaitu titik 1, pi per 6 sama titik 3,3 pi per 4. Nah, kalau misal kalian udah belajar ale kan ya, disitu kan kalau jarak satu titik itu akar dari selisih x-nya ditambah dikuadratkan sama dijumlahkan sama selisih dari y dikuadratkan gitu. Nah, misalnya sama aja. Di sini kan kita punya 1 pi per 6 sama 3 pi per 4. Nah, kita ubah dulu ke koordinat kartesiusnya. Kalau x itu kan r cos theta, kemudian y itu r sin theta. Nah, di sini kan untuk yang titik ini berarti r-nya itu 1, kemudian tetanya itu pi per 6. Cos pi per 6 itu kan setengah akar 3 dikalikan 1 jadi sama setengah akar 3. Kemudian yang sin pi per 6 itu setengah. Kemudian kita ubah lagi koordinat kartesius untuk titik 3,3 pi per 4. X-nya itu jadi r cos theta, kemudian y itu r sin theta. Nah, r-nya itu kan ini 3, kemudian theta-nya 3 pi per 4. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. 3 cos 3 per 4, 3 sin 3 per 4. Nah, cos 3 per 4 itu kan min setengah akar 2. Kalau sinnya itu setengah akar 2. Kalikan sama 3, jadi min 3 akar 2 per 2, 3 akar 2 per 2. Nah, sedangkan titiknya kita akan ke rumus yang ini yang kita kenal. Tinggal dimasukkan aja, boleh x-nya ini atau ini, terserah. Misal aku pakai x yang ini, akar 3 per 2 dikurangi sama x2 nya kan ini, kemudian kita kuadratkan ditambah x1 nya ini setengah dikurangi 3 akar 2 per 2 dikuadratkan. Nah, mungkin aproksimasinya sekitar 3,4. Mungkin dari aku mau buat absensi dulu.
Oke, aku lanjut ke nomor 3 ya. Di nomor 3 itu soalnya akhirnya disuruh menentukan persamaan grafik. Nah, dalam koordinat Cartesius di sini kita kan diberi sama koordinat polar. Nah, kita coba nanti bagaimana grafiknya kalau dalam koordinat Cartesius. Nah, yang pertama di sini kan kita ada R sama dengan 2. Nah, kalau di persamaan koordinat polar kan kita punya tuh R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita kan di koordinat polar punya persamaan ini kan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, karena itu kita coba masing-masingnya itu dikuadratkan gitu. Jadinya R kuadrat sama dengan 4, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Yang mana ini kan merupakan persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 sama selisihnya itu 2. Ini kan 4 selisihnya 2. Nah, mungkin kalau misalnya seperti ini kita coba triknya itu entah dikali R atau kemudian dikuadratkan intinya yang mengarahkan ke persamaan yang kita ketahui pada koordinat polar. Kemudian untuk R cos theta. Nah, pada polar kan di sini X-nya itu sama dengan R cos theta, kemudian yaitu R sin theta. Nah, di sini kita tinggal simplifikasikan aja, berarti di sini kan kita peroleh X sama dengan 1, sesuai persamaan yang ini. Nah, berarti grafik yang R cos theta ini kalau misal di Cartesius itu akan jadi merupakan garis vertikal yang secara sumbu Y yang memotong sumbu X di X sama dengan 1. Atau misal digambarkan seperti gini ya. Misal ini 1, ini Y, sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, berarti nanti sedikit gini ya teman-teman gambarnya. Nah, kemudian untuk yang C, R sama dengan 2 sin theta tambah 2 cos theta. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya seperti itu kita coba mengarahkan ke bentuk persamaan yang telah diketahui di koordinat polar gitu. Di sini kan seperti tadi tuh ada R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, otomatis kita coba kalau dikuadratkan itu kita coba masing-masing itu ruas sama R. Maaf ya, banyak kendaraan. R sama dengan 2 sin theta tambah 2 cos theta. Nah, kita coba arahkan kan di sini itu kita punya R sin theta sama dengan Y. Kemudian kita juga punya R cos theta sama dengan X. Nah, maka dari itu kan kita tujuannya itu mengarahkan ke koordinat Cartesius kan. Nah, di sini kita ada persamaan ini. R cos theta sama dengan X dan R sin theta sama dengan Y. Di sini kita baru punya sin theta sama cos theta. Nah, maka dari itu kita coba masing-masing luas itu dikalikan sama R gitu supaya membentuk nanti ada X ada Y-nya juga. Nah, di sini R kali R kan R kuadrat, kemudian 2 kali R jadi 2R sin theta, kemudian 2 cos theta dikalikan R jadi 2R cos theta. Nah, kemudian balik ke persamaan yang tadi, 2L sin theta itu 2Y, kemudian 2L cos theta itu 2X. Kemudian ini kita pun udah tahu tadi ya, seperti R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita coba bentuk persamaannya. Di sini kita ini ruaskan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 2Y sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui ini persamaan apa, kita coba bentuk pakai kuadrat sempurna. Di sini kan ada X kuadrat min 2X, kemudian Y kuadrat min 2Y. Kita coba di kuadratin sempurna jadi X min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Di sini kan kita ada silakan 1, kemudian di sini juga ada 1. Nah, kita peroleh jadinya persamaan yang ini. X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 2. Kan di GA udah pernah belajar juga ya, ini tuh merupakan persamaan lingkaran, pusatnya adalah 1,1, kemudian selisihnya itu akar dari ini, itu akar 2. Mungkin melan kembali ya, misal kalau kita punya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat berarti kan di sini
ini adalah pusatnya, kemudian R-nya itu berarti yang ini. Kemudian yang D di sini ada bersamaan R sama dengan kosekan theta. Kita tahu bahwa kosekan itu kan 1% ya, 1% theta. Nah, di sini kita coba kalikan R sama sinnya, R sin theta sama dengan 1. Di sini kan kita udah kenal nih R sin itu sama dengan Y, berarti kita cukup statistikkan aja, nggak perlu modifikasi kayak tadi ya. Kita di sini yang akan kita mengarahkan ke R kuadrat dengan di kuadrat kedua ruas, kemudian yang di C kemudian kita arahkan dengan mengalihkan kedua ruas sama R. Nah, untuk yang ini kan karena udah bentuk waktu R sin theta sama dengan 1, kita tinggal menstatistikkannya jadi Y sama dengan 1. Nah, berarti kan ini tuh nanti berupa garis X. Nah, berarti kan nanti jadi garis kayak gini ya, merupakan garis horizontal yang sejajar sumbu X dan memotong sumbu Y di Y sama dengan 1. Langsung ke sini bisa dipahami nggak? Atau ada yang belum jelas? Paham, Pak. Iya, ya. Aku lanjut ke nomor 4 aja ya. Di nomor 4 itu mirip sama nomor 3, cuma kebalikannya gitu. Di sini kita diberikan koordinat kartesius, kemudian kita disuruh menentukan kesamaan polarnya gitu. Nah, untuk yang A di sini kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini tadi ini kan tahu ya R sama dengan R kuadrat sama dengan 9, berarti R sama dengan 3. Ini kan nanti jadi lingkaran yang mesti jadi 3 kan. Nah, nanti akan jadi kayak gini. Kemudian yang B, X sama dengan min Y kuadrat. Nah, kita tahu bahwa X itu R cos theta, kemudian Y itu R sin theta. Tinggal kita ini kan di min sama Q kuadrat kan, berarti tinggal min R kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian di sini kita bagi masing-masing sama dengan R. Nah, jadinya cos theta sama dengan min R sin kuadrat theta. Berarti R-nya itu jadi min cos theta dibagi sin kuadrat theta. Kemudian kita coba uraikan di sini min cos theta per sin theta dikali persen theta kan ini isinya kuadrat kan. Nah, cos persen itu kotangan, kemudian 1% itu kosekan. Jadi kita peroleh persamaan koordinat polarnya. R itu sama dengan min kotangan theta kosekan theta. Nah, kalau misal ini kan berarti maksud soalnya ini tuh di sini kita suruh cari persamaan polar. Nah, berarti itu kan kita nanti tujuan itu menuju ke R sama dengan suatu fungsi dari theta gitu. Nah, gimana F sembarang fungsi? Nah, misalnya yang tadi kan, yang nomor 3 tadi kan bisa disusun saja koordinat kartesius, berarti nanti dalam bentuk X sama Y itu fungsinya. Kalau yang ini berarti jadi R sama dengan F theta dengan F itu sembarang fungsi. Kita lanjut ke nomor yang C. Di sini kita punya X tambah Y sama dengan 9. X itu R cos theta, kemudian Y itu R sin theta sama dengan 9. Kita faktorkan R-nya jadi R dikalikan cos theta tambah sin theta sama dengan 9. Nah, kita bagi kedua sama cos plus sin, jadi R sama dengan 9 per cos theta tambah sin theta. Nah, ini kita jadi persamaan polar. Kemudian yang D, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Di sini X itu R cos theta, kemudian Y itu R sin theta.
masing-masing dikuadratkan. Kemudian jadi R kuadrat cos kuadrat theta dikurangi R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan 1. Di sini kita faktorkan R kuadratnya jadi R kuadrat cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta sama dengan 1. Di sini kan pakai identitas trigonometri. Kalau misalnya cos kuadrat X minus sin kuadrat X itu kan sama dengan cos 2X. Jadi di sini jadi cos 2 theta sama dengan 1. Nah, berarti kita peroleh suatu fungsi S sebagai fungsi dari theta, jadinya jadi ini kan R kuadrat sama dengan 1 per cos 2 theta. Nah, 1 per cos itu kan sekannya, jadi kita peroleh persamaan berupa R kuadrat sama dengan sekan 2 theta gitu. Sampai sini bisa dipahamikan ya. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Terima kasih. Ya, silahkan Wisal. Kak mau nanya, berarti untuk yang D itu tadi hasil akhir untuk R kuadrat tuh gak apa-apa Kak? Atau harus kayak R aja? Yang mana? Yang Yang mana? 4D. Yang poin berapa tadi? Yang D. Berarti itu R kuadrat aja berarti udah gak apa-apa gitu Kak? Kayak atau harus R aja gitu? Sampai sini aja udah nggak apa-apa kok. Kan udah dalam bentuk fungsi R sebagai fungsi dari theta. Oke sip. Ya, makasih Kak. Mungkin kalian boleh isi presentasi dulu ya. Aku lanjut ke nomor berikutnya ya.
kita ke nomor 5. Di sini tuh kita disuruh membuktikan bahwa kurva ini R sama dengan 4 tambah 2 sekant theta mempunyai asimtot tegak di X sama dengan 2. Nah, karena itu kita coba bentuk artinya ke bentuk persamaan koordinat kartesius. Di sini R sama dengan 4 tambah 2 sekant theta. Kita tahu bahwa sekant theta itu merupakan 1 per cos theta. Nah, kemudian di sini kita akan punya tahu di sini R sama dengan di sini kita punya R sama dengan 4 tambah 2 dikali 1 per cos theta. Di sini dari persamaan ini kan kita peroleh bentuk cos theta sama dengan X per R. Kalau di sini 1 per cos jadinya R per X. Kita punya kurva ini R sama dengan 4 tambah 2 R per X. Jadi kan kita disuruh membuktikan bahwa asimtot tegak di X sama dengan 2. Nah, maka dari itu kita arahkan ke bentuk X sama dengan fungsi dari R gitu. Di sini R kita pindah luas, di sini R-4 sama dengan 2R per X. Kemudian R-4 kita dibagi sama 2R jadinya 1 per X. Berarti X-nya itu jadi kita balik aja ya 2R per R-4. Nah, kita sudah memperoleh bentuk persamaan untuk X dari R. Kita coba limitkan R menuju positif tak hingga dari 2R per R-4. Nah, seperti biasa nih kita bagi R juga nanti ketemunya 2. Kemudian kita limitkan juga untuk menuju min tak hingga. Sini 2R per R-4 sama dengan 2 juga. Nah, ternyata kalau misalnya untuk R semakin menuju positif tak hingga, yaitu mengarah ke 2. Begitu juga kalau misalnya itu min tak hingga, dia juga menuju 2. Nah, jadi kan kita ini X ya. Berarti yaitu punya strategi X sama dengan 2. Mungkin bisa dicek juga lewat grafik ya. Jadi R4 tambah Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada X sama dengan 2, kemudian kita coba lihat. Nah, ini kan semakin kesana itu semakin menuju ke R sama dengan 2 kan di sini. Baik untuk yang positif ataupun negatif, dia juga menuju ke mendekati X dengan 2 gitu. Kemudian untuk yang soal nomor 6 juga pastinya sama aja. Di sini kita ada R2 min cos sekant theta, kemudian punya sudut datar atau enggak. Nah, kemudian kalau sudut datar kan berarti itu Y sama dengan bla 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 gitu ya. Y sama dengan sesuatu. Y sama dengan sesuatu. Nah, otomatis nanti kita bentuk R sama dengan 2 min cos sekant theta itu jadi bentuk ini Y sama dengan fungsi dari R. Nah, kita coba R sama dengan 2 min cos sekant theta sama dengan 2 min cos sekant itu kan 1% ya. 2 min 1% theta. Nah, kita tahu bahwa yaitu sama dengan R sin theta Nah, berarti kan kalau misal kita punya sin jadi Y per R, karena ini 1% jadi R per Y gitu. Nah, di sini kita bagi, di sini kita pindah luas jadinya 2 min R sama dengan R per Y. Kemudian jadinya kita balik Y per R jadinya 1 per 2 min R. Nah, kita peroleh bentuknya Y sama dengan R per 2 min R. Nah, kita limitkan untuk R yang menuju positif tak hingga sama yang menuju min tak hingga. Di sini kita peroleh limitnya itu min 1, kemudian yang untuk min tak hingga juga ketemunya min 1. Berarti untuk R sama dengan 2 min cos sekant theta itu punya asimtot mendatar yang mana Y-nya sama dengan min 1. Mungkin bisa juga lewat grafik tadi 2 min cos sekant theta
kan kita bisa lihat ya teman-teman, di sini dia untuk min 1 ini kan min 1 ya, untuk R-nya positif dia juga akan mendekati gitu, tapi tinggal menyentuh. Kemudian untuk yang negatif juga dia salah perilakunya mendekati min 1. Nah gitu, jadi terbukti juga bahwa R2 min Pascal itu mempunyai zat mendatar yaitu dengan min 1. Kemudian lanjut ke nomor 7. Di sini kita udah mulai masuk ke tentang ruas. Di sini kita udah diberikan grafik sama persamaan polarnya. Kita tinggal menentukan ruas daerah yang diarsir. Untuk yang A di sini ada R sedangkan 1 plus sin theta. Gambarnya udah diberikan. Nah, berarti kan kita tinggal menentukan batas-batas integralannya kan dari sini sampai sini. Nah, R tetanya kita udah tahu 1 tambah sin theta. Nah, dari gambar kita tahu ya bahwa dari yang diarsir itu dibatasi oleh theta dari sini. Ini kan pi per 2, kemudian ini pi. Nah, otomatis batas integralnya itu dari pi per 2 sampai pi gitu. Kemudian untuk rumus di polar kan kalau seluas itu setengah batas integralnya r kuadrat d theta. Tinggal kita masukkan aja, berarti setengah integral tadi kita peroleh batasnya pi per 2 sampai pi. Di sini pi per 2 sampai pi. Kemudian r-nya kita kan di sini ada r 1 tambah sin theta. Nah, 1 tambah sin theta kuadrat d theta. Kita integralin biasa aja, setengah integral pi per 2 sampai pi dikuadratin kan jadi 1 tambah 2 sin theta tambah sin kuadrat theta d theta. Kemudian yang ini kita uraikan pakai salah satu identitas geometri. Kalau sin kuadrat itu kan sin kuadrat x nah kita pakai identitas yang ini untuk mengintegralkan. Kemudian habis itu kan di sini ada 1 ditambah setengah ya, jadi 3 per 2. Kemudian ini 2 sin theta, yang sisinya berarti tinggal min setengah cos 2 theta. Kemudian integral 3 per 2 di theta berarti 3 per 2 theta. Kemudian 2 sin theta jadi min 2 cos theta. Kemudian setengah cos 2 theta kan berarti seperempat sin 2 theta. Dengan batasnya yaitu pi per 2 sampai pi. Nanti seperti biasa kita masukin batas-batasnya aja. Mulai dari pi, kemudian mulai dari pi per 2 juga. Misal kita yang masukin yang pi ya, 3 per 2 pi, kemudian min 2 cos pi. Min 2 cos pi itu kan berarti, sorry, ini yang salah ya. Ya, ini bisa dikali 2 ya. Mungkin nanti kalian bisa perbaiki ya. Di sini ada kali 2 kali min 1, kemudian yang ini sin pi kan berarti 0 ya. Kemudian yang ini 3 per 2 dikali pi per 2 kan jadi 3 per 4 pi, kemudian cos pi per 2 itu kan 0 ya. Kemudian sin pi itu 0 juga. Nah, berarti nanti tinggal 3 per 2 pi dikurangi 3 per 4 pi ditambah sama 2. Hasilnya kayak gini ya. Mungkin nanti boleh teman-teman dicek lagi kalau misal ada yang hitungan yang salah. Kemudian yang B di sini udah disediakan gambar sama persamaan polarnya juga. Nah, kita tinggal menentukan batas dari sini sama sini gitu. Di sini kan kita tahu bahwa di sini itu masing-masing R-nya itu 0 kan. Nah, jadi sin 4 theta untuk dari sini sampai sini. Nah, itu kan di sini masing-masing dari 0 ke 0 lagi kan. Jadi R sin theta sama 0, kemudian yang sinnya 0 itu kan ada 0, kemudian ada juga yang sin 0 itu berarti 2 pi ya. 2 pi dan seterusnya. Dan nanti kita tinggal
Nah, dari peroleh ini nanti kan kita peroleh tuh tetanya 0 sama pi per 4. Nah, di sini hanya itu pakai rumus yang tadi lagi, setengah integral A sampai B R kuadrat theta. Nah, tadi itu 0 sampai per 4, kemudian 4 theta dikuadratkan jadi setengah integral 0 sampai per 4. Kemudian di sini kan pakai rumus yang tadi lagi, yang ini jadi 1 min cos 8 theta per 2. Kemudian seperti biasa nanti mungkin bisa dicek lagi ya kalau misal ada salah perhitungan lagi jadi pi per 16. Untuk yang nomor 8 di sini sama kayak yang tadi, cuma di sini kan belum ada gambarnya ya, berarti nanti kita itu harus mengilustrasikan gambar dari imajin theta. Kan udah dibaca itu ya, mungkin saya bisa. Nah, biasa kita coba cari di sini dari ini kan dari 0 kembali ke 0 kan. Ya tadi lagi. Yang membuktikan itu ada yang sinnya 0 berarti ada 0, kemudian ada pi, kemudian ada 2 pi, dan seterusnya kan, dan seterusnya. Nah, itu berarti kita punya nanti di sini kan 3 theta. Kalau misalnya 0 kan berarti kita peroleh tetanya itu 0 kan. Tetanya 0. Kemudian kalau misalnya pi kan berarti kita peroleh tetanya jadi pi per 3. Kalau misalnya 2 pi berarti nanti kita peroleh kan 3 theta sama dengan 2 pi. Berarti tadi itu kan berarti 2 pi per 3. Nah, dan seterusnya kan. Ini kan ada takdirnya banyaknya titik. Nah, kita amati di sini kan, di sini itu kan daerahnya itu yang kuadran 1 kan. Nah, yang di kuadran 1 itu kan berarti tetanya itu yang ini kan 0 sama pi per 3. Kalau yang ini kan berarti udah di kuadran 2 kan. Ini kuadran 2. Nah, kalau ini kuadran 1 berarti kita pakai tetanya yang ini 0 sama pi per 3 untuk batas pengintegralannya gitu. Ini kan rumus dasarnya ya, setengah integral R kuadrat theta. Dan kita peroleh batasnya tadi 0, kemudian untuk batas bawahnya ya, kemudian untuk batas atasnya itu ada pi per 3. Nah, jadi luasnya itu setengah integral 0 sampai pi per 3, R-nya itu tadi 4 sin 3 theta. 16 sin, jadinya kan dikuadratin tuh, jadi 16 sin kuadrat 3 theta dan theta. Kemudian setengah sama 16 dikeluarin tuh jadi 8. Kemudian di sini tinggal sin kuadrat 3 theta. Pakai identitas yang kayak tadi lagi ya, sin kuadrat X itu 1 min cos 2X per 2. Di sini jadi 1 min cos 6 theta per 2. Tuh. Kemudian ini yang setengah, ini kan setengah nih. Aku keluarin lagi jadi 4. Nah, integralnya tinggal 1 min cos 6 theta. Kemudian diintegralkan terhadap theta jadi 1 jadi theta, kemudian cos 6 tetanya jadi 6 sin 6 theta. Nanti tinggal masukin batasnya aja, pi per 3 sama 0. Di sini pi per 3, kemudian dikurangi 1/6 sin 6 kali pi per 3 kan itu 2 pi. Yang mana sin 2 pi itu 0. Dan yang ini juga sama, 0 kurangi 0. Berarti nanti kita peroleh hasilnya itu 4 pi per 3. Sama-sama sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan.
Misal yang diarsir itu nanti di area kuadran 2, jadi nanti tetanya pakai yang area 2 gitu, Kak? Iya, berarti nanti mulai dari 2pi/3 sama lanjutannya ini gitu. Berarti ini kan dilanjut, berarti apa ya? 3pi apa ya? Nah, nanti tuh pokoknya atasnya ini, batas bawah ya, batas bawahnya itu dari 2pi/3 sama nanti selanjutnya ini gitu. Pokoknya tinggal dilanjutin aja yang ini. Boleh sih mau pakai yang di kuadran 2, mau pakai yang di sini, terserah kalian. Senyamannya kalian juga, tapi aku prefer ke yang ini sih biar lebih mudah perhitungan aja. Kalau yang Bisa di dipahami nggak? tengah-tengah gitu gimana, Kak? Antara kuadran 3 dan 4. Berarti nanti di sini kan 0, kemudian pi. Mungkin nanti aku jelasnya pakai rekan aja ya, biar lebih agak jelas gitu. Oh ya, baik Kak, terima kasih. Oke. Kan di sini agak susah buat coret-coretan. Mungkin dari yang lain. Sembilan di sini kita harus mencari di dalam luas di dalam R sama dengan 1 min sin theta, kemudian yang ini R sama dengan 1. Berarti kita harus mengilustrasikan dulu bagaimana bentuk grafiknya. Nah, di sini kan R sama dengan 1 kita tahu yaitu lingkaran panjang mana berjari-jari satu. R sama dengan 1 kan itu lingkaran yang berjari satu. Kita coba gambarkan. Kemudian yang ini 1 min sin theta. Gambarnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, gitu. Kemudian di sini kita juga mencari area yang di dalam ini tetapi di luar lingkarannya gitu. Berarti yang ini kan yang aku arsir ini. Nah, kemudian tuh kita nanti mencari luas yang diarsir ini. Nah, berarti kan kita harus mencari perpotongannya dulu kan. Yang mana di sini ada 1 min sin theta sama 1. Nah, kita pakai ini, kita cari perpotongannya. R sama dengan R, 1 min sin theta sama dengan 1, kemudian sin theta yang berarti kan 1 dikurangi 1 yaitu 0. Kayak tadi lagi, yang mengisi 0 itu kan dari 0, kemudian pi, 2pi, dan seterusnya. Nah, berarti kemudian untuk yang di sini, nah berarti kan dari pi sampai 2pi. Karena kan di sini nolnya di sini kan, tapi kan di sini bukan. Kemudian kita punya itu dari sini sampai sini gitu. Di sini kan di sini pi, kemudian di sini 3pi/2, di sini 2pi. Nah, berarti berdasarkan itu dari pakai yang ini. Pi sampai 2pi. Setengahnya aku taruh sini, setengah 1 min, tadi kan rumusnya itu setengah integral L kuadrat d theta. Nah, berarti setengah, kemudian R-nya itu tadi ini ya. Ini yang di luar kan itu yang 1 min sin theta kan, kemudian yang di dalam itu yang di luar adalah 1 min sin theta, kemudian yang di dalam itu 1, berarti yang di itu pengurangnya itu 1. Yang sini 1 min sin theta gitu. Jadinya setengah 1 min sin theta kuadrat dikurangi integral setengah 1 kuadrat. Yang mana batasnya itu tadi kita tahu pi sampai 2pi. Nah, nanti tinggal bahasa aja diintegralkan ya. Di sini mungkin aku skip dulu penjelasannya. Nanti kalian coba kalau misalnya ada yang keliru boleh dikoreksi ya kayak integralannya ataupun perhitungannya. Pakai apa tuh di sini juga pakai identitas yang kayak tadi sin kuadrat itu jadi
min cos 2 theta per 2. Tuh, pakai cara yang sama sih sebelumnya. Dan untuk yang nomor 10 di sini hitung luas daerah yang berada di dalam kedua kurva L sama dengan 2 dan L sama dengan 3 tambah 2 sin theta. Nah, kita coba ilustrasikan lagi di sini. Untuk L sama dengan 2 kan ini lingkaran berada di jari-jari 2, kemudian 3 tambah 2 sin theta lebih di sini kayak gini. Tapi kalau di ulangan mungkin kalian lebih yang rapi gitu ya. Kan biasanya itu bercabang soalnya terkait ilustrasinya dulu, kemudian hitung luasnya gitu. Mungkin kalian coba dari mulai buat tabel nilainya gitu, dari theta, kemudian nilainya berapa untuk R-nya dan seterusnya. Nanti diplotkan titik-titiknya menjadi suatu grafik gitu. Nah, kita coba cari luas di pada sistem ini dengan ini, kita cari titik perpotongannya di sini kan, di sini sama di sini. Nah, karena ini kan di dalam kedua kurva, berarti yang dicari itu luas yang di sini kan, di sini sama-sama dalam kedua kurva kan, yang ini gitu. Ini yang di sini. Nah, berarti kita perlu dulu hitung untuk batas integralannya. Kan ada perpotongan di sini sama di sini. Karena yaitu simetri terhadap semu Y. Nah, berarti nanti kita bisa aja cuma menghitung setengahnya gitu. Kita menghitung yang ini bagian kanan aja, nanti dikalikan 2. Nah, kita nanti menghitung ini aja. Nah, berarti kan kita batasnya itu nanti dari sini, kemudian ini sama ini kan. Nah, pertama ini kan di sini ketahuan di sini itu adalah min pi per 2. Oh, yang di sini kan berarti pi per 2 ya. Nah, tugas kita yang pertama itu berarti setelah mengilustrasikan, kita mencari perpotongan yang ini. Gitu. Kita pakai yang kayak tadi di sini. 3 tambah 2 sin theta sama dengan 2. 2 sin theta ini 3, 2 dikurangi 3 kan itu min 1, jadi sin theta sama dengan min setengah. Nah, itu nanti kalian cari yang sinnya itu yang nilai itu min setengah gitu. Nah, nilainya kan ada 7 pi per 6, ada pi per 6 juga. Karena di sini itu kuadran 4, berarti kan kita ambil yang ini. Yang ini kuadran 4. Berarti ini kan udah nih, udah dapat batas integralannya. Kemudian kita coba jabarkan luasnya. Aku hapus dulu. Ini di sini, di sini. Nah, kalau kalian amati itu kan dibatasi oleh dua kurva yang berbeda ya. Yang pertama tuh kalau yang di sini, nah ini tuh kan dibatasi sama grafik yang ini nih, yang 3 tambah 2 sin theta. Nah, kemudian kalau untuk yang selanjutnya, dari sini ke sini tuh dibatasi oleh lingkarannya kan. Nah, berarti nanti tuh ini kan 2 karena simetri kan ya. Kita menghitung yang ini aja, kita jadinya dikalikan 2. Kemudian setengah integral A sampai B F. Di sini R ya. Nah, di sini kan R sama dengan. Nah, di sini dibedakan aja ya untuk yang ini sama ini. Di sini aku pakai F untuk yang ini, kemudian aku pakai G untuk yang 2. Nah, kemudian di sini kita amati tadi kan untuk yang ini tuh dari min pi per 2. Ini kan tadi kita peroleh nih yang ini tuh adalah min pi per 6. Berarti dari min pi per 2 sampai per 6 itu grafiknya yang kuning kan 3 tambah sin 2 theta.
Kemudian untuk yang warna biru kan ini yang R92 kan. Nah, di sini berarti pakai yang 2. Kita tinggal masukkan ke rumus saja, berarti nanti sama dengan 2 kali setengah integral di sini kan min per 2 sampai min per 6, 3 tambah 2 sin theta kuadrat theta, kemudian ditambah setengah yang dari sini ke sini, yaitu dari min per 6 sin per 2, di sini jadi 2 kuadrat theta. Kita tinggal uraikan aja, di kuadrat ini kan jadi 9 tambah 12 sin theta kuadrat ditambah 4 sin kuadrat theta, kemudian ini jadi 4 theta, nanti tinggal dibikin seperti biasa ya, di sini 9 kemudian 12 sin theta, di sini 4 sin theta aku udah jabarin di sini. Nah, jadi ini kemudian yang ini nanti 4 atau kita tinggalkan terhadap theta jadi 9 theta, yang ini jadi cos theta, kemudian yang 2 jadi 2 theta, kemudian 2 cos theta kan jadinya sin 2 theta kan. Soalnya kan di sini ada 2 dikali setengah sin 2 theta kan jadi sin 2 theta, kemudian 4 jadi 4 theta. Nah, tinggal dimasukkan ke batas-batasnya aja. Nah, nanti diperoleh hasilnya ini. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami atau belum? Kak mau nanya Kak. Iya. Kira-kira untuk kayak gimana ya? Kapan kita harus pakai perkalian dikali 2-nya gitu ini fungsi semuanya gitu? Sebenarnya kalau misal ada simetri sih, kalau misalnya biasanya kalau ada yang fungsi pakai sin, dia itu kan simetri terhadap y kan. Nah, kalau misal gambarnya ini kan maaf ya kalau itu jelek, kalau misalnya gambarnya benar mungkin kita tahu loh, kalau misal entah itu kita potong terhadap sumbu x atau terhadap sumbu y, kalau misalnya sekiranya itu bangunnya sama, berarti nanti kita masukkan simetri gitu. Ini kan kita udah belajar juga kan terkait apa tuh, terkait simetri. Benar, coba aku buka dulu ya materinya. Bentar, aku cari dulu yang materi simetri. Nah, mungkin kalian bisa coba nih kalau misal mau ngecek dia itu beneran simetri atau enggak. Kalau misal nggak dia tadi grafik gitu kan, kadang kalau misal kita mungkin gambarnya agak kurang benar, sebenarnya kan kita nggak tahu nih kalau misal kayak gambar ini tuh sebenarnya sama atau enggak sih antara kanan sama kiri gitu. Nah, berarti kan kita ngecek nih terhadap sumbu itu dia simetri atau enggak. Nah, kalau di polar ini untuk mengecek ya itu simetri atau enggak kan, kalau misalnya kita mau ngecek terhadap sumbu y, nah berarti di sini kita harus mengecek nih untuk r theta, kita coba di replace itu diganti sama min r min theta, dimasukin ke persamaan yang ini gitu, atau ini boleh dimasukkan ke persamaan r sama dengan 3 tambah 2 sin theta gitu. Di sini kita nanti boleh kita coba ya, di sini min r min theta, di sini berarti jadinya min r
Nah, kalau misalnya nanti boleh dicoba, kalau misalnya dia nanti ini kan ada dikasih mini, kalau misal diurek menghasilkan ini berarti 3 tambah 2 sin theta, atau boleh juga nanti pakai yang ini R sama dengan pi per theta, berarti nanti jadi R sama dengan 3 tambah sin. Nah, intinya gitu. Kalau misal tetap nanti mas, kalau diuraikan, misalkan yang ini antara ini atau ini. Nah, kalau misalnya atau diuraikan masalah ini, berarti dia itu simetri atau sembuya gitu. Mungkin untuk pengeceknya itu bisa apa tuh di bang soal kalau nggak salah ada deh. Itu soal kemudian juga ada yang gitu. Kalau nggak salah sih aku di bang soal kan itu jawabanku pas UAS kan ya. Mungkin bisa ada yang salah. Kalau misalkan mempelajari dan ada yang salah, coba dikoreksi lagi ya, terutama yang di sini. Kalau yang di soal tangguh aku menemukan simetri juga terhadap soal yang terakhir kalau nggak salah periode polar. Intinya sih untuk mengeceknya kayak gitu. Bagaimana? Kira-kira Mikael masih bingung nggak? Kurang lebih ngerti sih ininya, sistematisnya. Oke, makasih Kak. Sama mau nanya lagi, kalau misalnya kayak tadi yang nomor 9 itu kenapa nggak dipakai kali 2 aja lagi ya Kak? Iya. Oh boleh sih, cuma apa tuh? Sebenarnya boleh, cuma aku pengen aja pakai yang bisa 2pi gitu. Terserah sih, preferensi aja. Jadi bisa pakai 2 ini, tapi ntar yang berubah tuh batasnya gitu? Ya nanti batasnya sebenarnya dari sini ya, dari di sini berarti 3/2 ya, 3/2 sampai 2pi nanti tapi dikalikan 2 gitu. Terserah sih mau pakai yang mana. Oke sip, makasih Kak. Dari yang lain ada lagi nggak? Aku tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan lagi, mungkin tutorial hari ini aku cukupkan dulu. Melalui pertanyaan Feby nanti aku orat-orat dulu ya. Nanti aku secara WA, kemudian tutorial terakhir aku mengucapkan terima kasih atas partisipasinya selama 1 semester ini. Jadi aku tadi masih banyak kekurangannya ya teman-teman. Oleh karena itu aku juga mohon maaf juga karena masih banyak kekurangannya. Kemudian besok kan kayak UAS 1+2 nih, semoga bisa lancar berdasarkan semua soalnya, hasilnya maksimal juga.
Mungkin dari aku cukup sekian ya teman-teman. Semoga yang aku sampaikan selama semester ini bisa sedikit bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.